Selamat datang, Pak. Siap. Gimana kabar, Pak? Baik. Yuk, selamat datang, Pak. Sehat, Pak? Sehat. Selamat datang, Pak. Baik. Aman, Pak? Aman, Pak. Lancar, Pak? Lancar, Pak. Selamat datang, Pak. Ya. Bisa dimulai rapat ini? Siap. Ya, silakan duduk. Ya, Bapak Atta bisa dibuka untuk rapat kali ini. Bisa, Pak. Terus. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Kedua delegasi, yaitu delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO, sudah dapat persetujuan tentang suatu konstitusi. Rencana konstitusi yang nanti akan kita tanda tangani dan sesudah itu akan diserahkan kepada delegasi Belanda. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Atta. Selanjutnya Bapak Dr. Tomo dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak. Saudara kita rapat yang terhormat, kami memberitahukan bahwa pekerjaan bersama dari Republik dan BFO untuk merancang konstitusi sementara telah selesai. Maka konstitusi bersandar atas putusan-putusan dari konferensi Inter-Indonesia atas pekerjaan panitia di sini. Maka dengan ini kami menyerahkan pekerjaan kita pada sidang ini. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjutkan Bapak Gu. Baik, Pak. Tuan Ketua, atas nama dari anggota-anggota redaksi Komisi BFO yang diperintahkan untuk menyusun Undang-Undang Dasar dari Indonesia Serikat, saya menyatakan bahwa di dalam tempo 1 bulan, kami dengan delegasi Republik dapat menyelesaikan konsep undang-undang yang kami telah ajukan kepada delegasi BFO, dan delegasi BFO telah menerima konsep undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bapak Muhammad Yamin, silakan. Tuan Ketua, marilah kita bacakan piagam persetujuan ini. Bunyinya piagam persetujuan antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal Overlay tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober bulan Oktober tahun 1949. Kami, delegasi Republik Indonesia dan delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal Bench Confederal Overlay yang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen setelah mempertimbangkan dan menyetujui pikiran-pikiran ketatanegaraan yang disusun oleh kedua panitia ketatanegaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheveningen dan Bremen Edge. Semenjak bulan Agustus sampai akhir bulan Oktober tahun 1949, dengan menjunjung tinggi segala putusan kebulatan yang diambil dalam konferensi Inter-Indonesia dalam sidangnya di kota Yogyakarta dan Jakarta dalam bulan Juli dan Agustus 1949. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan Republik Indonesia Serikat itu, maka kami menyatakan bahwa kami menyetujui naskah Undang-Undang Dasar sementara berisi Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada piagam persetujuan ini. Kemudian daripada itu, maka untuk membuktikan itu, kami kedua delegasi dengan mempersaksikan Tuhan Yang Maha Esa terhadap sikap suci dan kesungguhan keinginan bangsa dan tanah air Indonesia dalam menyelenggarakan rencana Republik Indonesia Serikat membutuhkan tanda tangan para kami pada piagam persetujuan ini. A. Untuk Republik Indonesia memimpin delegasi Republik Indonesia Dr. Andes Muhammad Hatta. B. Untuk daerah yang bekerja sama dengan perhubungan BFO untuk utusan Kalimantan Barat Sultan Hamid II. Ketua BFO utusan Indonesia Timur Ide Anak Agung Gede Agung. Wakil BFO pertama utusan Madura Dr. Suparmo. Wakil BFO kedua utusan Banjar A. Rifai. Utusan Bangka Saleh Ahmad. Utusan Hilton KA Muhammad Yusuf. Utusan Dayak Besar Muharram bin Haji Muhammad Ali.
Utusan Jawa Tengah Dr. Raden Sutijito, Utusan Jawa Timur Raden Tumenggoji Wito, Utusan Kalimantan Tenggara Muhammad Nyamani, Utusan Kalimantan Timur Aji Pangeran Sosro Negoro, Utusan Pasundan Mr. Raden Temunggung Jumha Wiratmaja, Utusan Riau Raja Muhammad, Utusan Sumatera Selatan Abdul Malik, dan Utusan Sumatera Timur Raja Kaliapsah Sinaga. Ya. Terima kasih Bapak Amin. Setelah membacakan piagam persetujuan, adakah yang ingin didambakan Bapak Atta? Saudara-saudara, setelah tadi piagam persetujuan dibacakan, marilah saya sekarang akan membacakan mukadimah daripada konstitusi kita sebelum konstitusi sementara itu kita tanda tangani. Mukadimah kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan dengan senantiasa berhati teguh, berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat. Kini dengan berkat dan rahmat rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang bahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan itu, kami dan suatu piagam negara yang terbentuk Republik Federasi berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan, perdamaian, kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna. Terima kasih. Terima kasih Bapak Atta yang telah menambahkan. Saudara-saudara, sungguh pun kita telah menandatangani konstitusi ini. Meminta kepada saudara-saudara supaya jangan sumpah saudara sudah memberi konstitusi kepada pers untuk sementara waktu. Sebelum kita tutup rapat ini, teman-teman, saya persilakan saudara-saudara berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Saudara Ketua, izinkan saya menambah satu atau dua kata. Negara Sumatera tidak dapat menyetujui buat sementara waktu konstitusi ini hanya sebab tentang suatu hal berhubungan dengan Assam Selatan sebelum berkesudahan.
Ya, terima kasih Bapak-Bapak, saudara-saudaraku sekalian yang telah menghadiri rapat kali ini. Setelah pengesahan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, terjadi banyak pemberontakan, yaitu ada pemberontakan APRA, pemberontakan RMS, pemberontakan Andi Aziz, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Pada masa demokrasi parlementer juga terdapat Deklarasi Juanda. Isi dari Deklarasi Juanda yaitu yang pada awalnya wilayah perairan Indonesia hanya seluas 3 mil laut yang mengelilingi tiap pulau, memungkinkan kapal asing untuk melintasi perairan yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Dalam Deklarasi Juanda, pemerintah menetapkan lebar laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil agar kapal asing tidak diperbolehkan untuk melintasi perairan teritorial Indonesia. Adanya kegagalan oleh Badan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS di tahun 1950, serta ketidakstabilan politik di Indonesia, maka Presiden Indonesia mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959. Kami, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dengan ini menyatakan dengan hikmat bahwa anjuran Presiden dan pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara, bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota sidang pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya, bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, bahwa dengan dukungan bagian besar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi. Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan negara konstitusi tersebut. Maka atas dasar tersebut, kami, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai dari tanggal penetapan dekret ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959 atas nama rakyat Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Soekarno.